Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniarti, CGP Angkatan 11, SD Negeri 49, Kota Pagar Alam. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Hal ini tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditujukan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk merespon hal tersebut adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Agar penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan dengan efektif, maka ada beberapa langkah yang harus guru lakukan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, dan melakukan penilaian atau asesmen. Untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid, dapat kita lihat dalam 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Ketiga aspek kebutuhan belajar murid tersebut harus menjadi dasar bagi praktik diferensiasi di kelas kita. Lalu, bagaimanakah kita mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid tersebut? Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, antara lain mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal, melakukan asesmen, berdiskusi dengan orang tua murid, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan murid saat ini, menggunakan penilaian diagnostik, melakukan survei untuk memenuhi kebutuhan murid, dan lain-lain. Dari berbagai cara yang kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam memetakan kebutuhan belajar murid ditekankan pada 2 hal, yaitu 1. Guru harus memahami tujuan pembelajaran. Dengan memahami tujuan pembelajaran, guru akan lebih mudah mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, karena ia tahu seberapa besar kesenjangan pengetahuan, pemahaman, atau keterampilan murid-muridnya saat ini jika dibandingkan dengan target pembelajaran. 2. Pentingnya proses asesmen. Setidaknya ada 3 tahap asesmen yang dilakukan guru dalam satu siklus pembelajaran, yaitu pra-asesmen, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Hasil dari ketiga asesmen tersebut dapat digunakan guru untuk membantu mengetahui kebutuhan belajar murid. Setelah mengidentifikasi kebutuhan murid, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Ada banyak sekali strategi diferensiasi yang dapat kita lakukan, di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada materi yang akan diajarkan. Pemilihan konten ini berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, atau kombinasi dari ketiganya. Sedangkan diferensiasi proses mengacu pada bagaimana cara agar murid dapat memahami atau memaknai informasi atau materi yang akan diajarkan. Dan kalau diferensiasi produk mengacu pada hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran
baik berupa hasil tes, presentasi, atau diskusi, pertunjukan pidato, diagram, dan lain-lain. Seorang guru dapat menerapkan salah satu dari strategi diferensiasi tersebut, baik konten, proses, atau produk. Bisa juga kombinasi dari ketiganya. Yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar sangat berpengaruh sekali dalam kesuksesan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dari apa yang kita sebut learning community atau komunitas belajar. Learning community adalah komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Seorang guru harus membangun muridnya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang mendukung tumbuhnya lingkungan belajar yang dapat mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa karakteristik learning community yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi, yaitu setiap orang di kelas akan menyambut dan merasa disambut. Setiap orang di kelas akan saling menghormati. Murid akan merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, dan ada keadilan dalam bentuk nyata. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian atau asesmen. Ada banyak penilaian yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu penilaian yang memegang peranan penting adalah penilaian formatif. Penilaian ini penting karena penilaian formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Penilaian ini dapat memonitor proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten, sehingga akan membantu guru untuk memantau pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan murid yang berkembang terkait dengan topik atau materi yang sedang dipelajari. Hasil dari penilaian ini akan menjadi sumber yang sangat berharga bagi guru untuk mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. Sehingga lewat proses ini guru akan mengetahui bagaimana ia dapat melanjutkan proses pembelajaran yang ia lakukan dan memaksimalkan peluang bagi tercapainya pertumbuhan dan kesuksesan dalam materi atau topik tersebut. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru dapat mengenali kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, merancang strategi pembelajaran yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Guru juga akan membantu murid mengatasi kesenjangan belajar dengan cara memberikan pendampingan dan dukungan atau scaffolding kepada murid yang memiliki kesiapan belajar rendah. Sehingga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid akan terpenuhi dan hasil belajar juga akan optimal. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Masih menurut Ki Hajar Dewantara, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam pendidikan, yaitu pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada generasi berikutnya. Pendidikan tidak boleh tercabut dari akar budaya kearifan lokal yang menjadi identitas kita sebagai warga bangsa. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sistem pendidikan kita sekarang dititik beratkan pada dua hal, yaitu
kompetensi intelektual dan kompetensi sikap atau karakter yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya atau Pancasila. Yang sekarang ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai yang harus dimiliki oleh seorang murid berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak harus bisa menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, dengan cara menanamkan nilai-nilai guru penggerak dalam dirinya yang meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid, serta menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam perannya sebagai guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sekaligus menjalankan peran sebagai guru penggerak, di mana peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang kita harapkan dapat dicapai di masa depan. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus mengartikulasi harapan besar mengenai diri, murid, rekan kerja, dan sekolah di masa depan, dan merumuskannya menjadi sebuah visi ke depan. Visi ini akan berfungsi sebagai panduan dan motivasi bagi guru penggerak dalam mewujudkan perannya di sekolah. Untuk mewujudkan visi, impian, dan melakukan proses perubahan diperlukan suatu pendekatan atau paradigma. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Kerangka kerja dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif adalah merumuskan visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan. Lalu, gunakan bakja untuk mencapai prakarsa-prakarsa perubahan tersebut. Untuk dapat terlaksananya visi dengan baik, tentunya sekolah harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah. Guna mewujudkan hal tersebut, sekolah harus mampu menumbuhkan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seorang guru dituntut untuk dapat menumbuh kembangkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, maka akan tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi warga sekolah. Dengan terciptanya kondisi tersebut, maka guru dapat menerapkan berbagai model pembelajaran secara maksimal. Salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan guru adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.